warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat semuanya ya. Sehat, Bu. Oke. Anak-anak sudah mengisi absen di Microsoft Formulir. Ya, Bu. Kita akan memulai kegiatan hari ini dengan berdoa supaya diberi kelancaran dan juga diberi kemudahan. Yo, Mas Edo yang pimpin doa ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Edo. Masih ingat peraturan ya, seperti kemarin, anak-anak menghidupkan mikrofon saat akan menjawab, bertanya, atau mau berbicara. Tetapi selain itu mikrofonnya dimatikan, supaya penjelasan dari Bu Wiwit bisa terdengar dengan jelas. Oke, anak-anak sudah siap? Pensil, ballpoint, atau penghapus, alat-alat sudah siap ya? Bu Wiwit mau ajarkan tepuk yang baru pagi hari ini. Anak-anak pernah minum Coca-Cola? Edo pernah? Pernah, Bu? Pernah, Bu? Anda pernah? Oh iya, mudah ya. Yang semangat. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola. Cola-Cola. Bu Wiwit akan mengajak anak-anak bernyanyi lagu nasional Hari Merdeka. Mari kita bernyanyi. Wiwit akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 7. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diharapkan peserta didik atau anak-anak mampu menemukan makna dari kosakata baru tentang perkembangan teknologi komunikasi dengan benar. Langkah-langkah kegiatan kita hari ini mengisi absen melalui link Microsoft Formulir yang sudah Bu Wiwit kirimkan. Bu Wiwit akan bertanya terlebih dahulu. Alat komunikasi itu Alat yang berkomunikasi. digunakan untuk berkomunikasi, untuk berbicara, betul, pinter, terima kasih. Jadi alat komunikasi ini alat yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang jaraknya jauh. Coba perhatikan gambar berikut. Tahukah anak-anak gambar apa saja yang ada di tampilan layar? Pentongan. Nah, sebutkan manfaat dari alat-alat ini, Nak. Untuk berbicara dengan orang yang jauh dari kita. Kalau misalnya anak-anak Ibu beri masalah, apa yang terjadi jika tidak ada alat komunikasi? Tidak ada HP, tidak ada Android. Apa yang terjadi? Kesulitan berkomunikasi. Akan kesulitan untuk berkomunikasi atau bicara, menyampaikan pesan kita dengan orang yang jaraknya jauh. Maka alat-alat ini sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak perhatikan gambar ini, dari kentongan, surat, sampai yang terakhir Android, ini menunjukkan perkembangannya. Dari zaman dahulu yang masih tradisional, sampai hari ini yang sudah semakin modern. Nah, ada sebuah teks sejarah komunikasi yang terdiri dari 4 paragraf. Bu Wiwit mau minta tolong Mbak Nida untuk membacakan. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antara manusia. Jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun. Terima kasih Mbak Nida dan Mbak Intan yang telah membacakan teks sejarah komunikasi. Jangan lupa di bagian depan, anak-anak menuliskan identitas.
nama, kelas, nomor absen. Nah, ini LKPD yang pertama. Di bagian bawah ini tempat untuk menulis kosakata baru yang ditemukan. Anak-anak sudah menuliskan kosakata yang baru. Coba Bu Wit terangkan beberapa yang baru menurut anak-anak. Ada yang menulis gagasan? Ada. Ya. Gagasan itu adalah ide. Ya, jadi kalau kita punya ide, kita punya suatu pemikiran, nah itulah yang dinamakan gagasan. Coba sekarang anak-anak buka lembar berikutnya, di LKPD yang kedua, anak-anak diminta untuk membuat kalimat dari sebuah kata yang ada di teks bacaan. Oke, silakan dikerjakan. Kalau anak-anak merasa kesulitan, boleh bertanya. Bu Wit mau cek, coba ya. Dari beberapa kata yang harus dibuat menjadi kalimat. Kanza, membaca tentang kata informasi. Ayah menyampaikan informasi penting kepada ibu. Mbak Intan membacakan kalimat yang memiliki kata surat. Aku menyampaikan surat kepada nenek. Sip, berarti sudah bisa ya untuk membuat kalimat dari sebuah kata yang ditentukan. Nah, berikutnya anak-anak akan menganalisis teks cerita sejarah komunikasi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kalimat utama dan ringkasan. Nah, kali ini tugasnya sama. Anak-anak menganalisis setiap paragraf, kemudian coba tentukan kalimat utama dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Tugas berikutnya, anak-anak membuat ringkasan dari teks bacaan ini. Paham ya? Nah, silahkan mengerjakan. Kita sudah menyelesaikan LKPD kegiatan 1, 2, dan 3. Oke, dari teks bacaan sejarah komunikasi, dari sana anak-anak tahu bahwa ternyata zaman dahulu orang-orang itu berkomunikasi menggunakan surat. Surat dikirim melalui kantor pos. Juga menggunakan ini kartu pos. Kartu pos ini memiliki corak, gambar yang menarik. Bu Wiwit punya contohnya. Ini adalah contoh kartu pos yang biasa digunakan orang-orang untuk mengirim pesan. Ada banyak sekali gambarnya, jenisnya juga beda-beda. Bu Wit punya beberapa contoh ya. Dari kartu pos ini, kita mau identifikasi, kita mau menganalisis unsur-unsur dekoratif apa saja yang ada di sini. Bu Wit akan sampaikan materi tentang karya dekoratif. Karya dekoratif memiliki beberapa unsur-unsur. Ada titik. Titik ini adalah unsur terkecil dari karya dekoratif. Jika titik-titik ini dihubungkan, bisa menjadi garis. Kartu yang dipegang Bu Wiwit, menurut anak-anak, garisnya ada apa saja bentuknya? Iya, betul. Ada yang melengkung, ada yang lurus. Lalu bagaimana dengan warnanya? Biru hijau. Ya, hijau. biru, hijau, dan juga coklat. Buit punya contoh yang lain, ini ada yang berwarna kuning. Nah, yang ini punya garis putus-putus, warnanya biru dan merah. Anak-anak sudah bisa menganalisis unsur-unsur yang terdapat pada kartu pos ya. Sekarang anak-anak punya tugas selanjutnya yaitu membuat desain kartu pos. Anak-anak yang buat sendiri, bebas. Setelah itu anak-anak harus
mengembangkan. Tadi kan sudah dapat pengetahuan tentang unsur-unsurnya, garis, warna, dan lain-lain. Kembangkan pengetahuanmu. Kamu buat desain, kemudian kamu analisis. Kira-kira ini cocoknya garisnya yang apa saja, warnanya apa saja, campurannya apa saja, bentuknya bagaimana, supaya kartu posmu menjadi kartu pos yang cantik, yang indah. Nanti Bu Wit beri waktu. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi, perwakilan saja, nggih. Nah, anak-anak coba perhatikan kartu pos ini. Tadi sudah disebutkan bentuknya adalah persegi panjang. Coba anak-anak amati. Berapa sisinya? Jumlah sisinya berapa? 4. Di mana saja? Atas, bawah, samping kiri, dan juga samping kanan. Nah, karena kartu pos ini memiliki 4 tepi, 4 sisi, maka kita akan bisa mengetahui kelilingnya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan keliling suatu bangun? Keliling itu yang mana sih? Ya ini, tepinya ini, Nak. Jumlah tepinya Ditambahkan. sehingga akan menemukan keliling bangun datar. Ini bentuknya persegi panjang. Bagaimana bentuknya yang lain? Garis penuh ini adalah sisinya, tepinya. Dijumlahkan untuk menemukan kelilingnya. Bagaimana dengan bangun yang bentuknya tidak beraturan? Kita bisa menghitung kelilingnya dengan satuan tidak baku. 24 satuan persegi keliling dari bangun berwarna kuning. Nah, itu ada di LKPD keempat. Supaya semangat, kita mau tepuk Coca-Cola dulu. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan dan melihat presentasi dari teman-teman. Halo teman-teman, saya akan menceritakan tentang gambar dekoratif yang telah kami buat. Kartu pos kami memiliki garis lurus bergelombang lengkung. Terdapat bangun segi 4, warnanya hijau, merah, biru, kuning, coklat. Berikut adalah bangun datar yang kami buat dengan keliling 16 persegi satuan. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah kartu pos yang kami buat. Bentuknya persegi panjang, ada garis lurus dan putus-putus, warnanya biru dan oranye. Ini adalah bangunan datar yang kami buat. Jumlah kelilingnya adalah 16 satuan persegi. Ada yang mau memberi tanggapan? Nah, mari kita simpulkan kegiatan kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Warna. Alat komunikasi, gambar dekoratif dengan unsur-unsurnya. Ada keliling. Apa manfaat alat komunikasi? Berkomunikasi. Nah, berkomunikasi, berbicara dengan orang yang jaraknya jauh. Unsur-unsur dekoratif apa saja? Nah, bagaimana cara mengetahui keliling suatu bangun? Menjumlahkan semua sisi. Pinter Edo dengan cara menjumlahkan semua sisi. Sekarang, yuk kita berefleksi diri. Bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Senang. Iya. Materinya bagaimana? Masih ada yang bingung? Gak ada bu. Baik. Enggak, Bu. Bu Wiwit akan memberikan tugas lanjutan. Nanti di rumah cobalah identifikasi keliling dari berbagai bangun datar yang ada di rumah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi. Terima kasih untuk semangat anak-anak hari ini. Kita mau menutup kegiatan kita dengan berdoa. Mas Ivan minta tolong untuk pimpin dalam doa. Berdoa mulai. Doa selesai.